Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teori kinetik gas. Sebelum masuk pada materi, ada nih pertanyaan sebagai pengantar. Mengapa sih balon bisa meletus? Kalian tahu nggak jawabannya apa? Balon bisa meletus dikarenakan adanya peningkatan suhu dan gas pada balon. Jika kita meletakkan balon di bawah pancaran sinar matahari, maka balon akan meletus akibat kenaikan suhunya. Hal yang sama juga terjadi saat balon dipompa terus-menerus, sehingga tekanan dalam gas balon meningkat. Selanjutnya, apa sih? Teori dasar. Sebelum kita mengetahui apa itu teori kinetik gas, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui teori dasarnya, yaitu konsep temperatur. Temperatur merupakan ukuran kinetik molekuler internal rata-rata sebuah benda. Bila sebuah benda dipanaskan atau didinginkan, sebagian dari sifat fisiknya berubah. Sebagai contoh, kebanyakan padatan dan gas jika dipanaskan akan menguap. Volumenya atau jika volumenya dijaga konstan, tekanan akan naik. Setelah mengetahui teori dasarnya, maka apa sih itu teori kinetik gas? Teori kinetik gas yaitu teori yang menggunakan tinjauan tentang gerak dan energi partikel-partikel gas untuk menyelidiki sifat-sifat gas secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel-partikel gas tersebut. Gas yang ditinjau dalam permasalahan ini adalah gas ideal. Jadi, apa sih itu gas ideal? Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi karena gerak partikel yang acak dan jarak antar partikel yang sangat berjauhan. Model gas ideal diibaratkan pada sebuah kubus, dan molekul gas digambarkan dalam bentuk materi bermassa M yang bergerak dengan kecepatan VI. Gas ideal yaitu gas yang memiliki sifat-sifat antara lain. Pertama, terdiri atas partikel-partikel yang jumlahnya banyak sekali, dan antar partikelnya tidak terjadi gaya tarik-menarik. Yang kedua, setiap partikel gas bergerak dengan arah sembarang. Yang ketiga, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruangan. Yang keempat, setiap tumbukan yang terjadi berlangsung secara lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas terdistribusi merata dalam seluruh ruangan. Yang keenam, berlaku hukum Newton tentang gerak. Hukum dan persamaan gas ideal. Yang pertama, hukum Boyle. Yang kedua, hukum Charles. Yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Dan yang keempat, persamaan umum gas ideal. Adapun yang pertama yaitu hukum Boyle. Pada
Adapun pernyataan hukum Boyle adalah, jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Istilah lainnya bisa dinyatakan sebagai hasil kali antara tekanan dan volume suatu gas pada suhu tertentu adalah tetap atau isotermal. Dengan rumus, tekanan gas pada suhu tetap dikali volume gas pada suhu tetap sama dengan konstan. Atau tekanan gas pada keadaan 1 dikali volume gas pada keadaan 1 sama dengan tekanan gas pada keadaan 2 dikali volume gas pada keadaan 2. Adapun yang kedua yaitu hukum Charles. Hukum Charles ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Istilah lain dari hukum Charles ini adalah hasil bagi antara volume dan suhu pada tekanan tetap atau isobar akan bernilai tetap. Adapun rumusnya yaitu volume gas pada keadaan tetap dibagi suhu gas pada keadaan tetap sama dengan konstan. Atau volume gas pada keadaan 1 dibagi suhu gas pada keadaan 1 sama dengan volume gas pada keadaan 2 dibagi suhu gas pada keadaan 2. Adapun yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah, jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya, proses berlangsung dalam keadaan isokorik atau volume tetap. Adapun rumusnya yaitu tekanan gas pada volume tetap dibagi suhu gas pada volume tetap sama dengan konstan. Atau tekanan gas pada keadaan 1 dibagi suhu gas pada keadaan 1 sama dengan tekanan gas pada keadaan 2 dibagi suhu gas pada keadaan 2. Adapun yang keempat yaitu persamaan umum gas ideal. Persamaan gas ideal adalah persamaan yang merepresentasikan hubungan antara tekanan dan volume suatu gas dengan temperatur dan jumlah mol gas. Persamaan gas ideal didasarkan hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Adapun rumusnya yaitu tekanan dikali volume sama dengan jumlah mol dikali tetapan umum gas dikali suhu gas. Atau tekanan dikali massa relatif gas sama dengan massa jenis dikali tetapan umum gas dikali suhu gas. Setelah kita mengetahui hukum dan persamaan gas ideal, maka kita juga harus mengetahui persamaan yang melibatkan gas ideal. Dalam ini adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, balon udara. Yang kedua, ban meletus di bawah sinar matahari. Yang ketiga, gelembung minuman bersoda. Selanjutnya, yang perlu
kita ketahui adalah besaran-besaran teori kinetik gas dan teori ekipartisi gas. Yang pertama, hubungan tekanan dengan kecepatan rata-rata. Adapun rumus dari hubungan tekanan dengan kecepatan rata-rata yaitu tekanan gas sama dengan sepertiga massa partikel dikali jumlah partikel dibagi partikel ruangan dikali kelajuan kuadrat rata-rata. Adapun yang kedua yaitu hubungan antara tekanan dengan energi kinetik rata-rata gas. Energi kinetik rata-rata sebanding dengan kecepatan rata-rata kuadrat, atau tekanan gas sama dengan 2/3 jumlah partikel gas dikali energi kinetik rata-rata dibagi volume gas. Yang ketiga yaitu hubungan suhu dan energi kinetik gas. Adapun rumusnya yaitu energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 dikali konstanta Boltzmann dikali suhu. Adapun yang keempat yaitu kecepatan efektif gas ideal. Dalam suatu ruangan dengan banyak molekul gas, molekul-molekul tersebut bergerak secara acak. Gerakan tiap-tiap molekul memiliki kelajuan yang tidak seluruhnya sama. Kecepatan efektif didefinisikan sebagai akar rata-rata kuadrat kecepatan. Yang kelima yaitu teorema ekipartisi kinetik. A. Energi kinetik keseluruhan. Nilai energi kinetik pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. B. Derajat kebebasan gas monoatomik. Derajat kebebasan berkaitan dengan kemampuan suatu molekul melakukan gerakan satu dimensi, sehingga terbentuk energi mekanik molekul. Derajat kebebasan disingkat dengan dF. C. Teorema ekipartisi energi. Sejumlah partikel yang memenuhi hukum gerak Newton pada suatu sistem dengan suhu mutlak T memiliki energi yang terbagi merata pada setiap derajat kebebasan sebesar 1/2 kT. Nilai tersebut dinyatakan sebagai energi mekanik rata-rata yang memiliki nilai sama dengan energi kinetik rata-rata. Setelah mengetahui materi tersebut, maka kita melangkah pada contoh soal. Adapun contoh soal sebagai berikut. Sekian pembelajaran kita pada materi teori kinetik gas. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.